Selamat pagi Ibu, saya akan mempresentasikan hasil resume PowerPoint tentang jenis kegiatan pelayanan RM, alur kegiatan pelayanan RM, beban kerja pelayanan RM, jumlah beban kerja pelayanan RM, standar beban kerja pelayanan RM. Pertama, kegiatan-kegiatan pelayanan rekam medis. Kegiatan adalah satu tindakan, pekerjaan, dan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Unit Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan, dan kekuatan atau tangkasan serta kegairahan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam tulisannya, Cemala Hatta dalam Sawat et al. 2016 berpendapat bahwa kegiatan pelayanan rekam medis dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, pekerjaan standarnya diantaranya pengelolaan sistem rekam medis dan informasi kesehatan sejak pendaftaran pasien sampai penyimpanan rekam medis. Yang kedua, termasuk penerapan kegiatan yang memerlukan ilmu medis kesehatan, bahasa Inggris, statistik rumah sakit, indeks penyakit dan tindakan, analisis kuantitatif kualitatif. Baru kelompok ketiga, penerapan pekerjaan yang memberikan penguasaan, metodologi riset, standar pelayanan rekam medis, teknik pengolahan data, statistik lanjut, ilmu medis, software komputer, dasar ilmu kesehatan, dan terminologi medis. Jenis kegiatan di unit rekam medis kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebagai berikut. Pertama, ada pelayanan RP, pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, dan balai kesehatan. Dalam penyelenggaranya rekam medis dan informasi kesehatan di tingkat dasar primer, sistem dan subsistem manajemen rekam medis sama dengan penyelenggaraan di rumah sakit seperti proses pendaftaran, proses penomoran dan penamaan, proses pengolahan kartu indeks utama pasien, proses pengkodean penyakit dan prosedur tindakan, proses indeks morbilitas dan mortalitas. Dan baru ada pengelolaan pelaporan puskesmas, baru proses penyimpanan rekam medis, ada proses penjajaran dan pengambilan kembali, proses retensi dan pemusnahan, proses rekam medis berbasis elektronik, aspek lainnya keamanan dan privasi. Jenis kegiatannya pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit, proses pendaftaran, proses penomoran penamaan, proses pengolahan TIUP, proses perakitan rekam medis, pengkodean dan indeks penyakit serta prosedur tindakan, pengelolaan pelaporan statistik, proses penyimpanan, penjajaran, dan pengambilan kembali, proses retensi dan pemusnahan, proses menjaga peningkatan mutu layanan rekam medis, proses pelepasan informasi, pengelolaan data untuk komputer riset, pengelolaan data surveillance, aspek kerahasiaan, keamanan dan privasi, proses pengembangan rekam medis berbasis elektronik. Baru unit kerja rekam medis informasi kesehatan harus memenuhi persyaratan lokasi bangunan termasuk tata ruang, peralatan sesuai ketentuan dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan dalam penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit. Oleh karenanya, lokasi unit rekam medis dan informasi kesehatan harus dekat dengan penerimaan pasien, gawat darurat dan rawat jalan, dekat dengan ruang dokter, pasien pintu utama dan ruang tunggu, dekat dengan kantor administrasi dan pelayanan lain, baru dekat dengan unit penunjang. Alur pasien dan rumah jalan dan rawat inap. Pertama, ada data entry pasien baru. Ini datanya ini identitas sosial yang di entry pada saat pasien baru pertama kali datang ke rumah sakit atau berobat. Baru data entry pasien lama, ini proses input data untuk order pelayanan, transaksi pelayanan bagi unit pelayanan yang dikehendaki oleh pasien di rumah sakit. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang akan berobat ke pelayanan yang dituju. Baru proses pembatalan layanan. Ini proses pelayanan yang telah diinput dan disimpan kemudian dibatalkan oleh atas permintaan pasien. Baru beban kerja pelayanan rekam medis adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun di fasilitas kesehatan.
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh satu jabatan organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Standar waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kebutuhan waktu sangat bervariasi, dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar profesional operasional, kelengkapan sarana prasarana yang tersedia, dan kompeten serta keterampilan sumber daya manusia yang berbeda. Beban kerja pelayanan rekam medis, kegiatan di unit rekam medis informasi kesehatan meliputi rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada penamaan, registrasi, distribusi, penataan, analisis, klasifikasi, indeks, laporan, penyimpanan, penjajaran, pengambilan kembali, dan penyusutan dan pemusnahan. Dari kegiatan yang telah dibahas di atas, dapat diperoleh jumlah beban kerja per tahun. Dari data beban kerja yang diperoleh, dapat diperkirakan beberapa beban kerja seorang staf dalam setahun. Kegiatan di bawah merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Data diambil selama 1 tahun secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa ada 2 kelompok kegiatan rutin dan tidak rutin. Kegiatan rutinnya antara lain pendaftaran, baru distribusi. Kegiatan yang dimulai dengan pemilihan rekam medis yang akan dikirim kembali ke klinik, disusun dan siap dikirim oleh petugas distribusi sampai ke petugas klinik yang dituju. Baru ada penerimaan. Kegiatan yang dimulai dari menerima rekam medis yang dikirim oleh petugas rawat jalan dan petugas rawat inap yang pasiennya telah keluar rumah sakit. Baru ada penataan yang sudah dimulai membuka rekam medis untuk pemeriksaan kelengkapan data pasien. Baru analisis, ini melakukan akses kualitatif kelengkapan formulir rekam medis baik dari pasien rawat jalan, IGD, dan rawat inap. Baru ada klasifikasi, yang ini kegiatan untuk membuka sampel rekam medis, membaca diagnosa penyakit, dan melakukan analisis data dan kelengkapan penunjang diagnosis dan tindakannya. Baru ada indeks, ini kode penyakit dan tindakan yang sudah ditetapkan dimasukkan ke dalam aspek indeks penyakit di komputer. Baru ada statistik dan pelaporan, kegiatan pengumpulan data sensus harian selama 24 jam, laporan penyakit, laporan kunjungan dan masuk rawat dan pulang rawat, sampai laporan internal dan eksternal disajikan. Baru ada jumlah beban kerja pelayanan rekam medis. Yang 9 adalah penyimpanan. Kegiatan ini diawali dengan pengelompokan rekam medis yang disusun oleh sesuai kelompok nomor akhir sampai rekam medis masuk ke rak sesuai nomor yang tertulis pada rak yang benar dan tepat. Pengembalian kembali. Ini kegiatan diawali dengan menerima struk permintaan rekam medis yang tertulis data identitas pasien, nomor rekam medis, dan klinik dituju. Baru ada administrasi unit. Kegiatan terdiri dari pembuatan surat kearsipan, pembagian tugas staf, pembagian cuti, dan tugas ke sekretariat lain unit rekam medis informasi kesehatan. Baru ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini diawali dengan memonitor indikator mutu, evaluasi, analisis, dan melakukan tindak lanjut perbaikan. Baru ada kegiatan tidak rutinnya seperti penggabungan rekam medis. Seperti ini, pencocokan data dalam rekam medis sampai data kesehatan pasien yang digabung dalam satu map rekam medis. Baru ada permintaan data kesehatan pasien. Ini seperti menerima permintaan, pengecekan persyaratan permintaan, data kesehatan, sampai data pasien yang diminta untuk disiapkan untuk pasien. Baru ada kegiatan yang merupakan tidak rutin seperti permintaan data dari pihak luar yang diawali dengan penerimaan surat persyaratan sampai data siap diberikan kepada pasien atau keluarga yang berhak. Baru ada pemusnahan rekam medis, kegiatan yang untuk pemilihan rekam medis inaktif, proses pemusnahan sampai pembuatan berita acara pemusnahan di rumah sakit medis dan informasi kesehatan. Penyusutan dan pemusnahan rekam medis diawali dengan pemindahan rekam medis bernilai guna alih media sampai rekam medis dimusnahkan dengan cara yang telah ditetapkan rumah sakit. Baru ada audit rekam medis. Kegiatan ini yang diawali dengan pengecekan data, pemeriksaan kelengkapan data, dan penyusunan hasil untuk bahan laporan ke pimpinan. Standar waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar profesional atau SOP, kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi serta keterampilan sumber daya manusia yang tersedia. Untuk menentukan standar waktu, kegiatan dapat dilakukan dengan pengamatan, pengalaman, dan kesepakatan bersama. Sebaiknya ditetapkan berdasarkan tenaga yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksana, standar pelayanan,
SOP dan memenuhi etos kerja yang baik. Baik Ibu, sekian Bu pemaparan dari saya. Terima kasih Bu.